publik pada salah satu organisasi sektor publik dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan, khususnya Provinsi Banten. Untuk selanjutnya, kita akan membahas latar belakang. Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi sektor publik untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Penerapan ASP menjadi sangat penting dalam mendukung terwujudnya good governance, khususnya pada pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pembahasan ini, pemerintah Provinsi Banten sebagai salah satu organisasi sektor publik mengelola anggaran yang cukup besar untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan agar pengelola keuangan daerah dapat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Peran pemerintahan dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola keuangan negara maupun daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengelola keuangan negara atau daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dana yang berasal dari pajak dan sumber pendapatan lainnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Adapun rumus masalah yang akan kita bahas yaitu 1. Bagaimana peran akuntansi sektor publik pada pemerintah Provinsi Banten. Yang kedua, apakah penerapan akuntansi sektor publik telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan? Yang ketiga, bagaimana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah Provinsi Banten? Yang keempat, bagaimana dampak penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten? Selanjutnya ada tujuan penelitian. 1. Menganalisis penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintah Provinsi Banten. Yang kedua, mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi sektor publik dengan standar akuntansi pemerintahan. Ketiga, menilai kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten. Yang keempat, menganalisis dampak penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten. Untuk selanjutnya, kita akan menganalisis secara kritis terkait dengan pertemuan 1, 2, dan 6. Pada pertemuan 1 membahas mengenai wawasan umum akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi pemerintah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana publik. Tujuan utama ASP bukan untuk memperoleh laba, melainkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karakteristik organisasi sektor publik yaitu 1. Berorientasi pada pelayanan masyarakat. Yang kedua, sumber dana berasal dari pajak, retribusi, dan transfer pemerintah. Yang ketiga, tidak berorientasi pada keuntungan. Yang keempat, memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat. Siklus akuntansi sektor publik yaitu 1. Perencanaan, 2. Penganggaran, ketiga realisasi anggaran, yang keempat pengadaan barang dan jasa, kelima pelaporan keuangan, yang keenam audit, ketujuh pertanggungjawaban publik. Selanjutnya ada penerapan siklus ASP pada Pemprov Banten. Itu penyusunan CMD dan RKPD sebagai perencanaan pembangunan. Yang kedua, penyusunan APBD sebagai bentuk penganggaran. Yang ketiga, pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat sebagai realisasi anggaran. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan daerah dari setiap periode. Yang kelima, pemeriksaan laporan oleh BPK. Selanjutnya, pertemuan 2 mengenai regulasi dan standar di sektor publik.
1. Regulasi di keuangan negara. Pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Banten mengacu pada 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam penyusunan APBD, pengelolaan aset daerah, dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua adalah standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP merupakan pedoman yang digunakan oleh pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan SAP bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menyediakan informasi yang ada untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada dampak penerapan ASP terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan ASP dan SAP memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah Provinsi Banten, yaitu 1. Informasi keuangan lebih transparan. 2. Penggunaan APBD lebih mudah diawasi. Yang ketiga, laporan keuangan lebih adil dan dapat dipercaya. Keempat, mempermudah proses audit oleh BPK. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pertemuan 6 membahas mengenai teori dan konsep penganggaran sektor publik. Anggaran merupakan dokumen yang berisi perkiraan pendapatan, pengeluaran, dan aktivitas organisasi untuk periode tertentu yang digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Fungsi anggaran dalam ASP. 1. Instrumen perencanaan. 2. Instrumen pengendalian. 3. Instrumen evaluasi kinerja. Yang keempat, instrumen akuntabilitas publik. Tujuan penganggaran sektor publik yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Yang ketiga, mendukung pembangunan daerah. Prinsip penganggaran sektor publik yaitu 1. Diotorisasi oleh legislatif atau DPRD. 2. Komprehensif. 3. Akurat. 4. Jelas. 5. Transparan. Dan yang keenam, periodik. Pendekatan pengelolaan modern. Pendekatan yang digunakan yaitu New Public Management atau MPM dan Perform Based Budgeting atau PBB. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait manajemen strategi sektor publik pada pertemuan 8. Jadi, sistem pengendalian manajemen diawali dengan perencanaan strategi, yang dimana APBD Banten 2024 mencerminkan proses manajerial yang berfokus pada 3 poin. Yang pertama ada perumusan strategi, di mana ada APBD Banten 2024 disusun berdasarkan rencana Pemda dengan tema utama yaitu pemantapan daya saing daerah untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Nah, pada poin ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi Banten terlebih dahulu menyusun strategi pembangunan dengan tema utamanya yaitu meningkatkan daya saing daerah agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Jadi seluruh program pemerintah disusun berdasarkan tujuan program tersebut. Lalu ada poin kedua yaitu penganggaran, yang dimana proses budgeting difokuskan untuk mengakomodasi mandatory spending serta menyelaraskan kebijakan pusat secara holistik dan integratif. Kemudian, pada tahap penganggaran ini, pemerintah menyusun APBD sesuai kebutuhan daerah. Anggaran juga harus memperhatikan mandatory spending atau anggaran wajib serta menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dan poin ketiga ada evaluasi kinerja. Nah, pencapaian target operasional dan keuangan diukur secara berkala dan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD secara transparan. Selanjutnya pemerintah melakukan evaluasi kinerja dengan tujuannya untuk mengetahui apakah target yang telah ditetapkan berhasil dicapai atau belum. Sehingga hasil evaluasi tersebut kemudian disajikan dalam LKPD secara transparan. Lalu kita masuk ke pusat pertanggungjawaban pemerintah. Di sini ada
dua poin, yaitu ada pusat pendapatan atau revenue center dan pusat biaya expense center. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja dinilai dari besaran pendapatan pada Provinsi Banten. Bapenda bertanggung jawab merealisasikan target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2024 sebesar 9,21 triliun. Artinya, keberhasilan pusat pendapatan diukur dari kemampuan memperoleh pendapatan daerah. Dalam hal ini, Bapenda memiliki tanggung jawab untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Lalu ada pusat biaya yang dinilai berdasarkan penggunaan input atau biaya. Sebagian besar SKPD Banten merupakan expense center yang bertugas menjalankan program masyarakat, pendidikan, dan penanganan kesehatan publik tanpa berorientasi laba komersial. Seperti itu. Jadi sebagian besar SKPD tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus keberhasilannya itu diukur dari kualitas pelayanan yang diberikan. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke slide implementasi kinerja SKPD Banten. Jadi ada beberapa poin di sini, yaitu ada 3 poin untuk implementasi kinerja SKPD Banten. Yang pertama ada fokus efisiensi. Dalam LKPD Banten 2024, evaluasi kinerja SKPD sebagai expense center diukur dengan membandingkan input terhadap standar biaya pelayanan yang ditetapkan. Poin ini menjelaskan bahwa pemerintah menilai apakah penggunaan anggaran sudah efisien atau belum. Jadi anggaran yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan. Poin kedua ada efektivitas layanan. Nah, kinerja SKPD tidak dinilai dari laba moneter saja, melainkan dari output real seperti kemudahan akses layanan masyarakat dan keberhasilan mengendalikan stunting. Jadi keberhasilan SKPD tidak dilihat dari keuntungan yang diperoleh, tetapi dari manfaat yang dirasakan juga oleh masyarakat seperti pelayanan yang lebih mudah atau keberhasilan program pemerintah lainnya kayak gitu. Lalu di sini ada poin terakhir, yaitu intensifikasi anggaran, di mana pusat pendapatan menggunakan anggarannya secara strategis untuk program perluasan pajak demi struktur belanja daerah secara mandiri. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan daerah agar pembangunan dapat dibiayai secara mandiri tanpa perlu terlalu bergantung pada pemerintah pusat kayak gitu. Lalu kita di sini masuk ke slide pengukuran kinerja sektor publik. Nah, di sini ada prinsip value for money, yaitu 3E, yaitu pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengevaluasi penerapan konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atas berbagai program prioritas APBD Banten. Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten di tahun 2024 yang mencapai 4,79% merupakan outcome konkret dari investasi intervensi belanja pemerintah yang tepat sasaran. Pada poin ini digunakan konsep value for money atau 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Salah satu hasilnya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Banten sebesar 4,79%, yang menunjukkan bahwa program pemerintah memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Nah, selanjutnya ada struktur pendapatan APBD Banten 2024. Pendapatan asli daerah atau PAD yaitu 9,21 triliun. Ada pendapatan transfer yaitu 3,13 triliun dan pendapatan lain-lain pendapatan sah yaitu 0,61 triliun. Total target pendapatan daerah tahun 2024 mencapai 12,95 triliun.
postur yang didominasi oleh PAD sebesar 71% menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Provinsi Banten yang sangat baik. Nah, berdasarkan data tersebut, sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Selain itu, adanya pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga membantu pelaksanaan pembangunan daerah dengan dominasi PAD sebesar 71%. Nah, tingkat kemandirian fiskal Provinsi Banten dapat dikatakan sangat baik ya di sini. Terus juga di sini ada, kita masuk ke slide fokus dan arah belanja 2024. Ada prioritas APBD 2024 sesuai amanat Undang-Undang Struktur Belanja Daerah Provinsi Banten 2024 diprioritaskan untuk pemenuhan mandatory spending dan respon cepat isu nasional. Alokasi anggaran secara masif diarahkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, pengendalian inflasi, serta optimalisasi pemanfaatan produk dalam negeri. Poin ini tuh menjelaskan bahwa penggunaan anggaran daerah diprioritaskan pada program-program yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Contohnya pemerintah fokus pada penerapan kemiskinan, stunting, inflasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kayak gitu. Terus di sini juga ada slide prioritas pembangunan dan kegiatan. Ada 3 poin ya di sini, ada kualitas SDM, terus ada ekonomi terbuka, dan juga ada infrastruktur. Mari kita bahas satu-satu. Jadi untuk kualitas SDM ini meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia lokal melalui perluasan akses pendidikan wajib dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemerintah itu berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat agar sumber daya manusia di Provinsi Banten itu menjadi lebih baik atau meningkat gitu. Terus ada ekonomi terbuka, mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah melalui kemudahan perizinan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan UMKM berbasis digital. Tujuannya itu untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja sih, sehingga perekonomian daerah Banten itu dapat berkembang kayak gitu. Terus ada infrastruktur juga, yaitu penyediaan infrastruktur strategis dan merata yang difokuskan pada kelancaran logistik, konektivitas, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Nah, pembangunan infrastruktur ini dilakukan agar transportasi dan distribusi barang menjadi jauh lebih lancar, serta pembangunan dapat dirasakan serta-merta di seluruh wilayah Banten kayak gitu. Cuma itu sih materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rizka Amelia. Sampai jumpa dan terima kasih. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun 2024 berdasarkan SAP sesuai PP nomor 71 tahun 2010. Pertama, ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Laporan ini digunakan untuk membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dengan realisasi pelaksananya. LRA Provinsi Banten menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja selama tahun anggaran 2024. Realisasi pendapatan daerah sebesar 12.404 miliar 3.125.863 rupiah.
pendapatan asli daerahnya atau PAD sebesar 9 triliun 24 miliar 828 juta 260.696 rupiah. Lalu pajak daerahnya dianggarkan sebesar 8 triliun 552 miliar 409 juta 195.856 rupiah. Lalu ada retribusi daerahnya sebesar 238 miliar 989 juta 988.258 rupiah. Laporan ini digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan dan mengendalikan belanja sesuai APBD. Selanjutnya, laporan operasional atau LO. Laporan operasional adalah laporan yang menunjukkan seluruh kegiatan operasional pemerintah daerah berdasarkan basis akrual. Dalam laporan ini dicatat seluruh pendapatan dan beban pada saat hak dan kewajiban terjadi hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Menunjukkan kinerja ekonomi pemerintah daerah selama tahun berjalan, yaitu tahun 2024, diperoleh sebesar surplus operasional sebesar 753 miliar 945 juta 394.668 rupiah. Ada defisit non operasionalnya sebesar 41 miliar 630 juta 310.665 rupiah. Selanjutnya ada surplus LO-nya sebesar 712 miliar 315 juta 84.003 rupiah. Artinya, pemerintah Provinsi Banten mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan beban operasionalnya. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan cukup baik dan efisien. Dari tujuan laporan operasional ini, pertama ada menilai kinerja ekonomi pemerintah daerah, keduanya ada mengetahui kemampuan pemerintah dalam menjalankan pelayanan publiknya, dan ketiga ada menjadi dasar evaluasi efisiensi dan efektivitas dalam program pemerintah. Selanjutnya, laporan ketiga. Laporan ketiga ini yaitu perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas atau kekayaan bersih pemerintahan selama satu periode. LPE menggambarkan perubahan kekayaan bersih pemerintah daerah selama tahun 2024. Ekuitas awalnya sebesar 19 triliun 184 miliar 343 juta 785.908 rupiah. Selanjutnya ada surplus LO-nya sebesar 712 miliar 315 juta 84.002 rupiah. Selanjutnya ada dampak kumulatif perubahannya sebesar 249 miliar 636 juta 427.103 rupiah. Selanjutnya ada ekuitas akhirnya sebesar 19 triliun 647 miliar 22 juta 442.808 rupiah. Terjadi peningkatan sebesar sekitar 462,68 miliar dibanding tahun 2023. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan kekayaan bersih pemerintah daerah, lalu menunjukkan kinerja keuangan daerah mengalami perkembangan yang positif dibanding tahun sebelumnya. Manfaat LPE ini pertama mengetahui pertumbuhan kekayaan daerah, kedua ada menilai dampak surplus atau defisit terhadap kondisi keuangan pemerintah, lalu menjadi indikator kesehatan keuangan daerah. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus masuk dan arus kas keluar pemerintah daerah selama satu periode. Baik, LAK Banten
menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah daerah pada tahun 2024. Arus kas masuk operasinya sebesar 12.438.739.963 rupiah. Arus kas keluarnya operasi sebesar 10.777.265.153.072 rupiah. Arus kas bersih operasinya sebesar 1.625.673.586.891 rupiah. Saldo akhir kas pada pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember 2024 sebesar 444.532.811.041 rupiah. Hal ini menunjukkan kondisi likuiditas pemerintah daerah masih cukup baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK berfungsi memberikan penjelasan rinci terhadap angka-angka yang terdapat dalam seluruh laporan keuangan serta menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan. LKPD Provinsi Banten tahun 2024 ini disusun berdasarkan SAP berbasis akrual sesuai PP nomor 71 tahun 2010. Informasi penting yang diungkap dalam CALK terdapat silva tahun 2024. Silva yang tercatat dalam LRA sebesar 445.541.411 rupiah. Saldo kas yang membentuk silva terdiri dari kas daerah sebesar 429.351.948.995 rupiah. Kas di bendahara pengeluarannya sebesar 4.996.875.281 rupiah. Ada total kasnya sebesar 434.824.276 rupiah. Selanjutnya, kewajiban yang belum diselesaikan CALK yang masih harus dibayar pada tahun berikutnya, yaitu ada Dinas PUPR sebesar 35.324.089.892 rupiah. Ada Dinas PRKP-nya sebesar 4.046.884.600 rupiah. Ada Dinas Sosialnya sebesar 299.973.562 rupiah. BHPP-nya kewajiban dan pelampauan 2024 sebesar 345.591.139.484 rupiah. Ada total kewajibannya yaitu 35.287.087.538 rupiah. Lalu ada kas yang sudah memiliki peruntukan yaitu ada kas BLUD sebesar 9.071.167.6 rupiah. Ada kas bosnya 1 juta. Selanjutnya ada kas bosnya 1.105.550.130 rupiah. Lalu ada totalnya semuanya ada 10.176.717.136 rupiah.
Selanjutnya ada dampak SAP. Pertama, meningkatkan transparansi keuangan. Penerapan SAP membuat laporan keuangan pemerintah disusun secara lebih terbuka dan mudah dipahami. Kedua, ada meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. SAP membantu pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat, DPRD, dan pihak lain terkait lainnya. Setiap transaksi penggunaan anggaran dapat dilacak serta dipertanggungjawabkan dengan jelas. Ketiga, ada menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif. Dengan penerapan SHP berbasis aktual, laporan keuangan tidak hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, namun mencatat juga aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Informasi yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan menyeluruh. Keempat, ada membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Informasi keuangan yang akurat dan andal dapat membantu pemerintah dalam merencanakan program, menyusun anggaran, serta menentukan kebijakan pembangunan daerah lebih efektif. Kelima, memudahkan pengelolaan aset dan kewajiban daerah. SAP ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi, mencatat, dan mengawasi aset maupun kewajiban daerah dengan lebih baik. Keenam, meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penerapan SAP menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Kesimpulannya, berdasarkan analisis laporan pemerintah daerah Provinsi Banten tahun 2024, pemerintah daerah telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP berbasis aktual yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010. Penerapan SAP ini terlihat pada penyusunan LRA, LO, neraca, LPSAL, LAK, LPE, dan CALK. Kondisi keuangan Provinsi Banten menunjukkan kinerja yang cukup baik, ditandai dengan surplus operasional, peningkatan ekuitas menjadi 19,65 triliun, serta SAL di akhirnya sebesar 444,49 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Pertama, meningkatkan kualitas pengelolaan dan pencatatan aset daerah agar data aset lebih akurat dan andal. Kedua, memperkuat pengendalian internal pada setiap DOPD untuk meminimalkan kesalahan pencatatan dan pelaporan keuangan. Ketiga, meningkatkan kompetensi SDM pengelolaan keuangan melalui pelatihan SAP dan regulasi akuntansi pemerintah terbaru. Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah agar proses pelaporan menjadi lebih efektif, cepat, dan akurat. Kelima, melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap penerapan kebijakan akuntansi guna memastikan kesesuaiannya dengan PSAP dan perkembangan peraturan yang berlaku. Baik, sekian terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.